Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, yang kami hormati Umi Lili selaku pembina yayasan, yang kami hormati para asatid dan ustadzat Tafisa Boarding School, dan yang kami banggakan para solihat Tafisa Boarding School dan juga hadirin sekalian yang semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, rahmat dan karunia-Nya yang setiap detiknya kita rasakan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang 3 nikmat pokok yang apabila dimiliki oleh seorang hamba, maka hendaknya dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang memasuki waktu pagi, dia aman di tempat tinggalnya, dia sehat badannya, dan dia memiliki makanan yang bisa ia makan untuk hari itu, maka sungguh seolah-olah dunia itu telah diberikan kepadanya seluruhnya. Allahu Akbar. Maka kalau kita memasuki waktu pagi, kita merasakan 3 nikmat pokok ini dalam kehidupan kita aman alhamdulillah di tempat tinggal kita, kemudian alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian alhamdulillah kita punya makanan yang bisa kita makan, maka sesungguhnya kita telah memiliki nikmat yang begitu dahsyat, yang sudah sepatutnya dan juga sudah seharusnya, bahkan menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka sungguh akan kami tambahkan nikmat untuk kalian. Sebagian ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya boleh jadi yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan materi nikmatnya, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan adalah rasa kesyukuran di dalam hati kita, sehingga ya, berapapun ya, kecil atau besarnya, banyak atau sedikitnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu tidak mempengaruhi rasa syukur kita. Karena rasa syukur kita selalu besar untuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengetahui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'mah faminallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang menyadari hal ini, maka akan mudah dirinya itu terdorong untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya sekedar ucapan lisan, tetapi dia diyakini dalam hati bahwa nikmat yang ada padanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintarannya, bukan karena kerja kerasnya, ya, bukan karena kelihayannya dalam berbisnis dan lain sebagainya, tetapi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat itu, meningkatkan ketaatan, amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bersyukur kepada Allah dengan menjadikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kontribusi, ya, sebagai eh, kemanfaatan kita gunakan untuk menebar manfaat bagi masyarakat luas. Maka itulah sejatinya rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling mulia, seorang manusia yang paling bertakwa, yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya beliau mencontohkan
bagaimana gigihnya beliau di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah beliau meninggalkan yang namanya qiyamul lail, salat tahajud, sampai Aisyah radhiyallahu anha mendapati kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merah, bengkak, saking banyaknya berdiri, lamanya berdiri menjalankan qiyamul lail. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah boleh jikalau aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini adalah hari yang berbahagia sekaligus hari yang mengharukan. Berbahagia karena alhamdulillah Sholihat kelas 9 V dan Mawaddah telah berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan masa atau setingkat SMP, sekolah menengah pertama. Alhamdulillah, ini merupakan capaian yang baik, yang bagus ya ketika bisa menyelesaikan jenjang pendidikan. Mudah-mudahan ya, Sholihat kelas 9 V dan Mawaddah bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama kurang lebih kurun waktu 3 tahun ini. Ya, jadilah orang yang pertama kali mengambil manfaat dari ilmu yang telah dipelajari. Jadi orang yang paling berhak untuk mengambil manfaat dari ilmu yang telah dipelajari adalah diri kita sendiri, yaitu dengan mengamalkannya. Jadi manfaat ilmu itu dilihat ya, atau buah daripada ilmu itu adalah amalan. Maka hendaknya setiap ilmu yang telah dipelajari itu membuahkan amalan dalam keseharian hidup. Dan kemudian juga tentu selalulah menghiasi diri dengan akhlak yang terbaik. Nabi SAW dikenal dengan ibadahnya yang luar biasa, dikenal dengan kegigihannya di dalam perang dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala puji tentang Nabi Muhammad SAW adalah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah seorang yang berbudi pekerti luhur. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia itu merupakan keunggulan di atas keunggulan. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, wa innal abda ya bi husni khuluqihi yablugh darajat al-qa'im bilail wa as-sha'im bin nahar. Sesungguhnya seorang hamba dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang rajin salat malam dan juga orang yang rajin puasa di siang hari. Bahkan lebih baik daripada itu. Ya, sekali lagi Ustadz ucapkan selamat kepada Sholihat kelas 9 V dan Mawaddah yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapat bermanfaat ya, dan dibuahkan menjadi amalan dalam keseharian hidup, dan juga jangan lupa didakwahkan ya, disampaikan kepada orang-orang sekitar, terutama kepada keluarga ya, orang-orang yang paling dekat, kemudian kepada masyarakat luas seluruhnya. Dan kemudian juga saya mengucapkan ya terima kasih kepada wali murid ya, para orang tua yang sudah bekerja sama di dalam memberikan pendidikan kepada Sholihat ya, di rumah sehingga bisa menyelesaikan pendidikannya ya di Tafisa Boarding School. Mudah-mudahan jerih payah kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tabungan pahala kita kelak di akhirat ya, menjadi peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap amalan ya, setiap amal soleh, amal baik yang dikerjakan oleh Sholihat ya, anak-anak kita, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari mereka. Demikian, jangan lupa untuk selalu mendoakan ya guru-guru kalian, mendoakan teman-teman kalian ya, karena doa itu sangat penting sekali ya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya doa seseorang untuk saudaranya maka itu adalah mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi
bil khair qala al malak amin walaka bimislin. Jadi setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan doa-doa kebaikan, maka malaikat akan mengucapkan amin. Kemudian malaikat juga berkata, dan bagimu seperti apa yang engkau doakan. Demikian barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan kesuksesan dunia akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu disehatkan ya badan kita, pikiran kita, hati kita, sehingga kita bisa maksimal optimal di dalam belajar menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.